Luk 13 bisa dikatakan sengkelat. Ya, gereneng, kembang kacang ya. Lah ini. Lah untuk pamor lar gangsir. Wah, wibawa sekali ya. Sepuh. Ya. Nah, untuk tangguhnya ya. Lah ini sepuh, tangguh, ringan, termasuk ini tangguh belambangan macan putih. Salam budaya, rayu ya. Ketemu lagi dengan saya Bambang Hendra Joglo di Pendawaji. Selamat siang buat saudaraku di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda selalu mendukung kebudayaan, yaitu Pendawaji Channel mengenai tentang edukasi maupun review maupun hunting ya. Yang mengenai tentang kebudayaan Pusaji, yaitu tinggal di leluhur kita, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia. Oke, siang ini saya mau mereview beberapa pusaka ya, milih-milih dulu ya, mereview beberapa pusaka karena untuk hunting kemarin sudah dari Bali ya, cukup capek sekali. Sekarang mau mereview kan, coba kita tak milih-milih pusaka. Ini loh apa?
Ini pusaka sendiri pojok kana. Sendiri dua. Iya. Mari dicuci. Oh, betul. Sini. Pusaka. Ini yang baru dapat dari Pak Megi, yang baru dirawat, satu dua tiga, yang baru dirawat. Oh ya. Nah, 5. Review 5 dapat berapa ya? 10, 12. Nah, sus. Ya, kita mereview yang pertama ya. Untuk rangka ini suluan ya, ini masih pembawaannya tapi kita rawat lagi, cuman ini belum gandeng ini. Ini suluan, ini Jawa Timur ya kan, itu nanti digolekkan, dicarikan yang pas ya. Tapi berhubung ini besar dipantes-pantes no. Ya ini ya Kak. Pusaka ini sangat utuh sekali ya saudaraku, sangat utuh sekali. Look-looknya ya, juga dapurnya unik ini ya. Nah ini untuk panjang ini 41-an ini ya, termasuk coroknya ini. Nah untuk tantingan ringan sekali, ringan, masih utuh ya, jadi utuh, jadi pusaka utuh. Bukan karena pusaka muda, bukan ya benar, tapi ini utuh karena rawatan ya. Untuk kolosinya itu kolosi karena alam ya. Nah, kolosi karena alam ya. Nah, untuk dapur ya, dapur sabut tampar ini ya. Untuk dapur sabut tampar Luk 11 ya, sabut tampar Luk 11 ya. Kalau diambil dari sini kembang kacang seperti ini, seperti burung ya. Tapi ini dapurnya dapur sabuk tampar Luk 11 ya ini. Nah, untuk pamornya sangat utuh sekali. Untuk pamor termasuk pamor ya wasfuta, termasuk wasfuta ini ya. Jadi wasfuta. Nah ini ya pamor rosta, gonjo sama wila sangat rapat sekali Mas Ian, sangat rapat sekali. Walaupun ini panjang ya, corok ya 40 lebih, ini ringan sekali ya. Nah itulah tanda-tanda untuk pusaka sepuh itu seperti itu ya. Jadi pusaka sepuh yang lamanya bikin parampu dulu warak yang kita ya seperti itu ya toh. Jadi semuanya itu sudah diprediksi ya untuk apa itu namanya ngelipatnya, untuk mandinya, untuk ngemplengnya itu sudah berapa tuh sampai Isa itu sampai sekarang. Kalau zamannya itu zaman saya sekarang ini zaman Mojopahit, berarti sudah berapa tahun ya. Nah ini ya sangat ringan sekali. Nah ini nah sabut tampar ya, sabut tampar itu biasanya, kalau sabut tampar itu biasanya apa ya, untuk sabut tampar ini biasa untuk pelindung diri ya. Jadi empu untuk membuat ini sifatnya itu dari doa-doa yang dibarik ini berarti untuk pelindung diri ya.
Nah, Luk 11 itu kalau diambil tibonya itu ya bagus ya. Jatuhnya jatuh sandang ya, kan gitu ya. Jadi untuk perjalanan hidup siapa yang memegang ini ya, berarti dia itu akan tidak kekurangan apa-apa. Maksudnya itu seperti ya. Nah, untuk tampar itu kan istilah kuat ya toh. Itu berarti menambahkan kekuatan atau sugesti kita ya untuk itu usaha ya untuk semangat itu. Kalau zaman sekarang kan diambil dari itunya ya toh. Nah, kalau zaman dulu kan kekuatan ya, termasuk kewibawaan dan kekuatan ya. Tapi walaupun bagaimanapun kalau masih ada pamor wasuta itu ada lambang isya itu kerezekiannya begitu ya. Nah, itu. Nah, untuk sabuk tampar ini memang jarang-jarang ada. Nah, ini luknya ini ya, luknya atau pamor termasuk pamor meteor ya. Termasuk pamor yang diolah dari yaitu batu meteor ya, yang disatukan oleh bahan-bahan ya yang setelah sudah disiapkan, termasuk yaitu pasir baja ya, pasir baja yang diolah diambil ya, ada kadar-kadar baja atau kadar besinya begitu ya. Nah, itu singkatnya itu seperti itu. Untuk pamor ya jelas masih utuh ya, masih utuh. Sabuk tampar itu bagus ya, bagus untuk perjalanan hidup. Maksudnya itu kegandengan itu sebagai doa-doa empuh yang telah membuat pusaka ini, tujuannya untuk anak cucu besok itu supaya terlindung diri ya, supaya dijauhkan dari segala mara bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini untuk sabuk tampar cukup besar ya, dan luknya ya seperti ular ya. Kalau dibentuk dari sini ya toh, seperti jetayu ya, seperti jetayu ya. Tapi ini jetayu dari jetayu ya. Nah, kalau nogo kan ada pakai naga, ada nogonya kan gitu. Kalau nogo kan ada nogonya. Nah, karena tidak ada ornamen naga ya toh, hanya kembang kacangnya seperti burung jetayu ya toh, yang lambe gajah itu, makanya kita ambilkan dari itu sabuk tampar, dapur sabuk tampar ya, karena sabuk tampar itu melambangkan dari si kehidupan manusia atau kekuatan untuk pelindung diri. Itu cukup lumayan looknya ya. Lah ya. Untuk tangguh termasuk era Majapahit. Itu era termasuk era Majapahit. Walaupun era Tuban, nah, kalau era Tuban pun ya enteng ya, ringan sekali. Tapi kali itu termasuk era Majapahit itu. Masih utuh looknya, nggak ada yang keropos atau nggak ada yang kolosi ya, karena itu rawatan ya. Rawatan itu termasuk, artinya rawatan itu mulai dulu dirawat. Jadi tidak sampai karatan sampai itu kolosinya itu terlalu dalam atau kerowok ya, belum, tapi itu masih utuh sekali, itu bagus sekali. Jadi kalau pusaka zaman segitu itu masih utuh, berarti dia itu untuk menjaga fisik ya, untuk dari doa yang ada di situ, sama orang itu nyawa nih ya, jadi antara nyawa dan rogone ini ya, jadi bisa ngimbangi ya, bisa ngimbangi akhirnya, sehingga fisiknya tidak semudah karatan atau kolosi ya. Lah ini bagusnya di situ ya. Lah ini sabuk tampar. Oke. Untuk yang kedua ini kayak mana? Jogja ya, Jogja. Lah ini Jogja ya, ini lama, ini masih ya orisinilnya ya. Lah ini pusaka termasuk ada kinatanya ya. Nah, ini ada kinata ya, kinata bawah, atau kita buka dulu ya. Nah ini nah, wah dah
pusakanya ya termasuk masih utuh ya ini ya. Kalau pamor kalah-kalah sedikit-sedikit itu wajar ya. Nah, ini pusaka ini sangat sepuh sekali ya. Sangat sepuh sekali. Nah, ya, ringan. Ringan sama ya. Untuk tangguhnya termasuk tangguh pajang ya, pajang. Loh, ya. Untuk pamor pedaringan kebak ya. Pedaringan kebak. Nah, di sini ada kinata cukup tebal sekali ya. Kinatanya cukup tebal sekali. Pajang ya. Sampai dari bawah masuk ya. Ini bukan karena kinata susulan ya. Ini orisinilnya ya. Jadi orisinilnya. Ya, untuk tangguhnya tangguh Mataram Sepuh atau pajang ya. Nah ini ya. Nah untuk pusaka ya, memang pusakanya utuh sekali ya, dan ringan sekali ya, ringan. Nah ini ringan ya. Jatuhnya pusaka ini pamornya itu pamor pedaringan kebak. Pedaringan kebak ya. Pedaringan kebak. Gonjo Wulung karena gonjonya ini karena dia terhiasi oleh kinata ya. Lah untuk Panji Wilisnya ini di bawah jalonnya ya. Lah ini. Lah. Dapur ini termasuk dapur Sabu Inten ya. Dapur Sabu Inten ya. Ini bagus sekali ya. Nah, ini tua sekali ya. Dapur Sabu Inten ya. Lah, pusaka biasanya ada kinata-kinatanya ini termasuk pusaka khusus pesanan ya. Untuk jamu kolong merat zaman para keluarga raja atau para zaman dulu ya, seperti ini ya. Tolong ringan sekali dan ngelugut ya, besinya itu ngelugut karena sepuh ya, ngelugut ya. Lah inilah dari pusaka-pusaka yang tua ya, tua bukan karena kolosinya, ini kolosi karena alam berarti ngelugut ya. Lah ini untuk pamornya ya. Untuk pamornya Woskuta. Ini kebanyakan seperti itu ya. Mataram hampir sama, mendekati Mataram Senopaten ya. Untuk bahannya tapi ini terlalu apa itu namanya itu, terlalu wingit begitu. Terlalu wingit juga pamornya, juga masalah bahannya ya. Ya, bagus sekali ini. Sepuh ya. Jadi baru kelihatan agak tebal tapi ringan ya. Ringan. Sokoannya kalau masalah pamor kala itu wajar, sudah berapa ratus tahun ya. Ibarat seperti itu ya. Dapur Sabu Inten Sabu Inten ya. Dapur Sabu Inten ini termasuk pusaka dalam ya, pusaka keraton. Nah, Sabu Inten ini juga sama dengan itu pusaka untuk pelindung diri, untuk penangkal ya, untuk menangkal dari kejahatan yang tujuannya itu jelek begitu. Nah, untuk pamor yang jelas, untuk pamor pedaringan kebak ini biasanya pusaka keraton itu larinya itu mesti pedaringan kebak ya. Pedaringan kebak itu melambangkan dari ketenteraman atau kemurahan rezeki, seperti itu. Jadi doa-doa yang bikin itu seperti itu ya. Lah ini, nah sangat ringan ya, sangat ringan. Lah untuk kinata ini bukan kinata tambahan ini ya, bukan kinata tambahan. Nah ini, nah bukan kinata tambahan, orinya ya, oris. Nah jadi bukan karena keris ini terus dikasih kinata lagi, tidak ya. Nah ini bawaannya ini, oke. Nah itu ya untuk kedua ya, yang kedua ya, kita taruh sini ya. Untuk pusakanya sudah tidak diragukan lagi ya. Untuk pamor ya, sangat wingit ya, dua-duanya itu wingit sekali ya, ringan sekali. Nah ini memang pusaka itu pusaka yang mengandung ada emasnya atau jasa apa titik emas itu ada maksudnya ya. Berarti itu pusaka-pusaka
karmenan, misalnya itu pusaka pesanan untuk dulunya, zaman dulunya, untuk keluarga keraton atau raja, itu seperti itu ya, sangat berwibawa sekali ya, auranya sudah kelihatannya. Dan untuk seloroknya ya sangat pingit sekali ya. Nah, pusaka-pusaka besi ngelugut seperti ini ya, yang jelas bahannya bahan dari batu meteor ya, batu meteor. Makanya kalau mencuci barang-barang seperti ini tidak bisa terlalu direndam dengan pakai apa itu namanya itu, pakai kimia atau sitron Jawa, itu bisa protol ya, karena ini kaldukum ini membusah itu. Jadi tidak bisa, harus pakai jeruk nipis. Jeruk nipis pun itu tidak boleh banyak-banyak ya, karena dia adalah batu gitu. Oke, yang untuk ketiga ya, tiga ini sangat panjang ya. Ini pusaka Bali ya, pusaka Bali ya. Nah ini kita rawat lagi ya, jadinya bagus ya, mening ya, mening ya. Nah, mening kita buka, wah ya, ini untuk kayu timo. Lah ini pusaka Bali ini bukan Bali sekarang atau Bali tengahan atau Bali 1, 2, 3, tidak ya. Lah jadi ini pusaka Bali betul-betul pusaka Bali yang awal ya, yang awal yaitu zaman Majapahit ya, karena pelarian antara Bali kan dari Majapahit ya, dari Majapahit ya toh. Jadi kerajaan Majapahit ya lari ke Bali. Lah ini pusaka ini ya bener-bener pusaka ori ya, betul ya. Jadi bukan karena apa, itu kan Bali kan macam-macam. Kalau sudah Bali yang sekarang ya, kalau Bali sekarang besinya antep-antep ya, atau bikin sekarang itu besinya sudah besi nikel maupun bahannya itu pamor nikel, walaupun juga pamor apa itu namanya itu besinya itu bisa diambil dari besi gerdin maupun dari siril ya toh. Jadi gilap-gilap ya lah, tebel-tebel ya toh, masih tebel-tebel. Lah kalau ini enggak, sama aja, walaupun pusaka Bali yang sepuh ya ada ya, seperti Majapahitan ya, yang Bali yang sepuh ya mahal ya toh. Lah ini karena Bali termasuk juga era Majapahit, karena dari pepecahan Majapahit ya, begitu. Nah kebetulan pusaka ini dapurnya Sinom Krobyong ya, dapur Sinom Krobyong juga gonjonya Gonjo Wilut Mangkunegara ya toh. Lah juga kinata ya, kinatanya itu bagus sekali, kanan kiri. Tadi kan bawah, ini samping kiri ya toh. Lah ini tebal sekali ya kinatanya ya. Lah ini tebal sekali ya. Untuk pamor ya, untuk pamor termasuk pamor bulu ayam ya, bulu ayam susang. Lah ini bulu ayam ya. Lah ini karena ini di sini ini ada apa namanya, kita jelas kelihatan tadi bulu ayam. Di sini ada benang pinggir ya, dari bawah ya toh. Lah bulu ayam lah, pamor bulu ayam seperti ini ya, ini meteor ya, meteor ya, dari bahannya dari bahan meteor, ringan sekali, untuk panjang sekitar 40 lebih ya, antara 45-an lah ini ya. Jadi pusaka Bali memang besar-besar ya toh, memang panjang ya toh, memang panjang, ada yang pendek ya. Kalau yang panjang itu biasanya dia untuk perantauan, juga untuk penyeberangan atau untuk dulu untuk di laut ya, untuk di apa, untuk menyisihkan dari bahaya-bahaya yang datang yang sifatnya tidak disengaja, itu seperti angin, seperti apa, badai ya, begitu ya, seperti ini. Lah itu. Lah bulu ayam ini termasuk pusaka-pusaka, siapa yang megang ini orang yang senang jalan atau perantauan ya, atau yang orang yang ditugaskan dengan para raja ya toh. Lah harus mempunyai pusaka-pusaka andalan ya toh, termasuk
oleh semangatnya tinggi, tidak merasa capek ya. Itu bulu ayam ya. Bulu ayam termasuk untuk memberikan cita-cita, untuk memberikan dari cita-cita yang sangat bagus, cita-cita yang sangat sesuai dengan keinginan atau termasuk pusaka-pusaka dari segi pemerintahan zaman kerajaan begitu ya. Itu. Nah, untuk dapur Sinongkrobyong, dapur Sinongkrobyong itu sudah melambangkan dapurnya. Dapurnya itu dapur termasuk dapur Sinom ya. Sinom itu termasuk Sinom termasuk kekuatan ya. Sinom Kanoman ya, Sinom Kanoman. Jadi untuk aura penganoman yang saya megang ini ya, Kanoman itu sangat tinggi sekali ya begitu ya. Sangat tinggi sekali. Lah, belum namanya Krobyong. Krobyong itu dapur Sinongkrobyong itu termasuk diayomi ya toh. Krobyong. Jadi segala sesuatu pun empuh membuat ini ya. Siapa yang membawa ini akan terlindung ya, akan terlindung dari segala mara bahaya yang akan datang begitu ya. Namanya Sinongkrobyong ya toh. Begitu. Lah, untuk pamornya sangat unik ya. Ya. Bulu ayam ya toh. Bulu ayam ya. Bulu ayam sungsang misalnya itu. Siapa bulu ayam sungsang? Siapa yang istilah tujuannya untuk melakukan jahat ya toh, akan kembali pada dirinya sendiri. Istilahnya seperti ini ya. Untuk dapurnya sangat unik dan bagus dan gagah ya. Bagus dan gagah. Untuk gojo ya. Gojonya itu gonjo wilut ya, mangkon negaran ya. Untuk gonjonya buntut orang itu malik ya, malik berarti tujuannya kalau ada sesuatu apapun dia akan terbalik, akan balik ya toh. Akan gonjonya ini menandakan dia itu bisa untuk membentengi ya, membentengi untuk keselamatannya siapa yang memegang begitu. Lah, Kinata itu melambangkan dari pusaka-pusaka keturunan Kolongmengrat atau khusus pesanan ya. Itu kinatanya sangat tebal sekali ya. Coba dibalik. Kinata sangat tebal sekali. Nah, untuk Kolosi ya, untuk Kolosi karena ini tua ini ya. Karena itu Mojopahit, Kolosinya itu Kolosi ya sangat ketik-ketik lah. Itu termakan Kolosi itu wajar ya. Kolosi karena pusaka ini mengandung dari batu ya, dari batu sehingga dia itu karatan akhirnya apa? Kolosi ini bukan kolosi buatan karena kurang kerawatan dulu ya. Lah ini ya, karena sudah zaman segitu itu yang megang itu sudah kemana berganti-ganti aja, berganti-ganti yang megang ya. Lah untuk kolosinya itu bagus menandakan dari kolosi ketuaan. Nah ini bisa dibagus ya, bisa disangling tapi eman ya. Lah emannya bagaimana? Ini menandakan ketuaan. Kalau kita sangling ya toh, halus ya toh, seperti pusaka baru ya. Ya tapi tetap lama, tapi sanglingan ya toh. Nah kalau gini memang betul-betul pusaka tua ya, pusaka tua. Nah, yang penting ini lurus, jadi pusaka yang bagus ya. Jadi kemakannya itu lurus ya toh, lurus dari pinggir. Jadi pinggir itu pas seloroknya ya, pas seloroknya pas atinya pinggir ya toh, itu. Nah, karena kolosi wajar lah kolosi ya toh. Kolosi itu seperti kalau keris Buddha itu nguyah ya, nguyah. Tapi karena ini pusaka ini bahannya nggak sama dengan Buddha ya toh, sehingga ngelugut. Nah, ngelugut ya. Nah, cuman sangat gagah sekali ya. Ini kita hunting dapat pusaka ini masih satu ahli ini ya, Bali sepuh ya, Bali yang awal yang sepuh. Apalagi untuk pamor kelas ya, menengah ke atas ya, termasuk pamor kelas ya. Jadi membutuhkan orang yang mengerti ya. Ini ya. Lah ini Bali sepuh Kinata ya. Nah, Kinata Panji Wilis juga entah kanan kiri gonjo atau bawah ya. Tembus ya. Nah, ini ya. Nah, untuk pamor waduh. Meteor ya. Jadi walaupun meteor di situ itu meteor itu ada dua ya. Meteor atau nekel. Nah, nekel itu ada dua. Nekel hasil bumi ya, yang untuk kebutuhan untuk masyarakat ya, yang sangat diolah. Sekarang untuk kebutuhan masyarakat pakai nekel, pakai knalpot, pakai pagar ya.
Lah nikel yang untuk pusaka itu ada lagi ya toh, yang dari hasil yaitu meteor ya, dari hasil meteor dari sana ya itu ada nikelnya ya, itu yang diambil itu ya, namanya pamornya nikel seperti arkodiot ya toh. Itu gilap ya seperti gitu ya, yaitu dinamakan meteor. Lah itu bagus sekali ya. Nah untuk pamor ngerambut ya, tidak putus. Jadi seperti di situ ada bulu ayam ya, seperti sersan ya, seperti pangkat sersan, tapi dia itu tidak putus, sap satu rambut ya. Inilah yang uniknya di situ ya. Ya bulu ayam itu banyak ya, tapi untuk menembak, untuk menggarap yang ori dan pamor yang ngerambut ya, kalau ngerambut selalu ini sulit ya. Lah ini ya, apalagi untuk masalah ketuaannya ya. Masalah ketuaan ini bukan ketuaan masalah istilahnya di rekayasa, karena ketuaan masalah zaman era Majapahit. Ini namanya Bali era Majapahit yang awal. Ini kita taruh ya, bulu ayam yang jelas sifatnya sungsang bagus ya. Itu. Nah, maaf ya, ini untuk mereview. Dengan mereview ini kita tukar pengalaman. Bila ada salah kata saya kurang berkenan ya toh, saya mohon maaf karena selalu jam terbang kita tidak sama ya toh. Ya, kita terus terang aja, saya tidak belajar mulai dari buku ya, karena dari pengalaman, karena sudah biasa memegang pusaka. Saya mulai semenjak umur 13 tahun begitu ya. Ya ini kalau masalah pusaka saya cukup, saya nggak bisa cerita wis, itu lemari-lemari itu bener pusaka semua ya, atau jodang atau peti atau apa itu namanya itu, koper itu, karena apa? Dalam satu rumah nggak cukup lah, kita tumpuk aja seperti gini ya. Itu pamornya sangat unik sekali. Siapa yang megang untuk bulan seperti itu, wah auranya ya sinong krobyong ya toh. Auranya wah, sangat pengalamannya sangat tinggi ya. Tidak punya rasa capek, itu awalnya itu bagus dengan berkinata ya. Nah itu ini Jawa Timuran ya, ini Jawa Timuran ini karena ini kita ganti untuk rangkanya, kita Jawa Timuran. Untuk yang keempat, lah ditolong nanti kalau apa itu lah, mau itu jangan sampai kepegang karatan ya. Lah ini dapurnya termasuk ini era Tuban ya, Tuban Mojopahit ya, tangguhnya ya. Lah tangguhnya Tuban era Mojopahit ya, ringan sekali. Nah, sangat ringan ya, ringan dengan pamornya, wah deling ya, pamor deling ya, pamor deling. Nah di sini ada pamor dinamanya pamor satu ya, dinamanya gedong buka ya. Ini namanya gedong buka. Gedong buka ini gedong buka itu gedong ratu ya toh. Gedong buka lah untuk pamor temuruning wahyu ya. Di atas, di bawah ini namanya gedong buka ya. Buka, gedong buka ya. Lah ya. Lah untuk dapurnya, dapur termasuk dapur lanang Jawa ya. Ya, dapur untuk pamor, waduh ringan sekali ini ya. Ringan sekali ya, ringan sekali. Lampu membuat ini nggak sembarangan ya, bikin ini ada bisa itu aspirasi yang menyangkut masalah pusaka ini ya. Jelas untuk siapa yang memegang ini supaya bisa itu terkabul apa yang cita-citanya ya. Lah temuruning wahyu itu bagus sekali ya. Jadi untuk ponglong mengrat zaman dulu, juga untuk siapa yang memegang syarat ini, maaf tidak menyimpangkan masalah pusaka ya. Ini kita itu membeberkan untuk masalah zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan lain. Zaman dulu sampai adegan lurah cari dulu, zaman dulu ya, sampai saya itu bupati sampai apa ya harus cari pusaka pamor temuruning wahyu.
yang bergandeng gedung buka itu gedung buka membuka ya, dari pintu yang terbuka Isa itu bisa apa yang cita-cita itu akan kena bulan begitu ya. Jadi doa empu yang memohon kepada Allah Ta'ala tentu hanya atau saya yang menang ya, tujuannya untuk itu ya toh. Lah untuk pamor ya, untuk pamor ini di sini ada satu pamor meter atau arkodiot ya. Lah arkodiot ya ini pusaka yang mempunyai dari kekuatan energi tinggi ya toh. Lah di samping di situ bahwa kalau ada apa-apa temurun wahyu itu kadang-kadang pusaka itu di rumahnya orang ada ya toh. Percaya atau tidak percaya, baru semua itu kekuatan Allah ya toh. Apapun itu dari kekuatan Allah ya toh. Kalau tidak percaya berarti tidak percaya dengan Allah yang punya kekuatan ya. Empu pun tidak empu karena dia dijin bisa bikin pusaka ini karena dia diberi oleh kekuatan oleh Allah atau itu kepinteran ya. Lah kita diberi wahyu oleh Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa atau saya yang menang saya yang mening ya toh itu. Nah dengan untuk tujuan Isa itu temurun wahyu ya. Nah, sudah saya jelaskan. Jadi dulu orang lurah atau apa dari raja apa harus mempunyai pusaka pamor temurun wahyu atau yang bergandeng atau gedung buka ya. Gedung buka itu atau gedung ratu. Buka ya, kanan kiri buka. Buka itu asal artinya itu dibuka ya. Jadi segala apapun sesuatu cita-cita itu supaya agar terbuka ya. Nah, kalau sudah terbuka temurun wahyu akan masuk di bagian bawah yang gedung buka ini. Siapa yang gangguan, siapa yang dia itu sesuai yang dicita-citakan itu yang memegang ya toh. Itu sifatnya itu huruf Sanskerta ya. Huruf Sanskerta itu kita itu harus bisa menjelaskan, menguraikan ya toh. Karena yang bisa menguraikan antara apa? Batin indera keenam kita ya. Tidak harus kita itu membaca ke buku ya toh. Tapi kita harus punya indera mata keenam kita ya. Indera mata keenam kita ini kalau sudah mengerti masalah ini ya toh, bisa membuka dengan artinya pamor. Begitu, dengan artinya pamor ya. Nah ini, lah arkodiat dia kalau bisa buka ini ke kelap ya toh, di bawah lah itu dia mempunyai menandakan pusaka mempunyai kekuatan energi tinggi. Nah, makanya kadang-kadang ada rumah orang kadang-kadang ketok jumalegi, malam kemis kliwon ketok celurut ya toh. Jadi kita ada sinar yang entah itu orang lain ya toh. Nah ini menandakan kalau tahu orang lain, nah ini menandakan bahwa orang itu mempunyai pusaka-pusaka yang sepuh ya. Nah ini kelap-kelapnya ini ya, arkodiatnya ya. Nah ini, nah ini saya pengalaman sekali ya. Tadi cukup maaf loh ya, saya tidak menyombongkan diri, tidak. Dengan arti dengan saya dulu ya, dengan punya pusaka seperti gini ya, kita gebrak dalam permasalahan besar ya. Lah padahal kiri tok kita buka tok celurit jatuh. Saya waktu itu dilabrak dengan saya itu dilabrak sama orang mana itu Sumber Manjing ya. Orang Sumber Manjing dibapakkan celurit ya, karena masalah keluarga. Cuma masalah keluarga yang rumah saya mau dihabiskan, rumahnya orang tua saya ya toh. Dia datang bawa celurit, pusaka saya seberangan gini jatuh, sampai saya kejar-kejar, sampai injak-injak. Ini sama urusan polisi sampai saya ditabrak kuda pakai senjata. Lah pusaka dicari tidak ada, anehnya seperti itu. Setelah diperbar tidak bisa, tidak terbukti, pusaka datang zaman dulu, masih belum. Sekarang kan pusaka sudah diakui oleh UNESCO ya toh, sehingga bisa kebudayaan bisa ramai seperti ini sampai jadi lapangan kerja ya toh, makanya ekonomi kreatif ya. Ini saya cerita masa lalu saya ya toh. Lah inilah pusaka itu kalau yang asli yang mempunyai pamor-pamor khusus ya, gunanya seperti itu. Saya percaya. Tapi setiap kadang-kadang itu pusaka itu dulu sering ada keluar biru, ada sinar, sampai ada yang bilang, jadi pusaka saya itu kadang-kadang rumah saya itu ada keluar sinar ya, manjer ya, isa itu nejo, istilah seperti itu.
Lah inilah ya. Jadi maaf loh, kita tidak promosi loh. Tidak harus dibeli, tidak ya. Nah, karena saya pecinta budaya ya. Saya anting di mana-mana ya. Kalau ada anting sampai dari Bali sampai apa, ini bukan permainan ya. Beli bener saya pusaka ini, bukan pusaka saya. Saya pusaka saya kita bukan. Loh, saya beli pusaka bener, berarti nggak main-main. Ya, jadi bukan saya ditawar pusaka, saya di subscriber saya tidak mau, bukan ya. Karena apa? Saya itu kan sistemnya hunting begitu ya. Jadi lalu pusaka saya terus untuk hunting, terus untuk anu kan sudah habis. Nah, untuk direview sudah itu kan habis. Ya toh. Justru pusaka saya yang lama-lama masih utuh, tidak pernah saya otomatis tidak pernah direview ya toh. Tidak pernah direview ya. Jadi yang hunting ya pusaka-pusaka hunting, dapat hunting itu yang direview, yang kita review ya toh. Lah sekarang kalau kita itu permainan, maaf loh, sebenarnya permainan loh, ngapain jauh-jauh berangkat dari Malang Bali sudah berapa ongkosnya, capeknya berapa ya. Lah gitu, ndak ada permainan, ndak ada, mohon maaf ya, ndak ada permainan ya. Jadi ndak ada permainan, pusaka dapat beli semua, dapat dari hunting beli semua gitu. Jadi bukan pusaka saya yang dulu-dulu saya review atau gimana, tidak. Kemarin ke Bali ada informasi Bali bagus, kita langsung ya toh. Jadi pusaka itu memang jodoh-jodohan. Kalau memang pusaka itu bagus, ngapain harus kita kejar ya. Kita kejar, kalau cari pusaka itu sulit. Cari pusaka itu sulit, yang bagus sulit. Begitu ya, pusaka harga 500 300 bagi saya loh. Ya bukan saya kan, saya enggak main pusaka seperti itu. Pusaka harus yang mempunyai kriteria, harus yang bersejarah. Begitu, ya toh. Lah kalau kita hantu sampai dari Bali sampai apa? Coba bawa mobil, ongkosnya berapa, hotelnya berapa, ya toh. Begitu. Harus bawa uang cash. Kan enggak boleh. Bisa ditanyakan. Harus kita bawa uangnya, oh ya uang, enggak bisa. Barangnya orang kok. Nah, ini ya. Nah, ini jujur aja kita. Makanya harus kita jelaskan ya secara apa adanya. Kita hunting di mana-mana ya, dapatnya barangnya dari beli, bukan pusaka saya. Begitu. Jadi pusaka yang baru datang ya, pusaka dari anu itu memang pusaka-pusaka memang dari hasil memang dari rezeki lah. Allah lah, Tuhan lah yang memberikan seperti itu. Tinggal kita menyediakan pelurunya. Artinya peluru apa? Dananya, uangnya, ya toh. Masa bisa? Oh uangnya kok saulan masa? Oh, enggak bisa. Enggak bisa, ya. Karena begitu kita hunting, dengan kita itu sudah akad istilah, kalau akad nikah bukan akad nikah nih ya, akad jadi ya. Nah ini sudah harus kita bayar, begitu ya. Jadi jauh-jauh dari Bali, dari apa ya, lah ini bener-bener karena pusakanya harus bagus. Kalau jauh nggak bagus, ngapain kita ambil? Lah ya lah, saudaraku, ada ya. Lah ngapain kita ambil? Makanya ada beberapa pusaka, 50 pusaka, 40 kita pilih, ya toh. Kita seleksi, kita yang masuk kriteria menurut saya juga untuk mengedukasi ya. Oh ini untuk mengedukasi, apalagi ya butuh yang aneh ya toh. Jadi yang aneh-aneh, karena banyak pusaka yang masih terpendam, tersimpan ya di orang-orang itu yang aneh-aneh itu ya. Nah ini jadi pusaka aneh itu ya, pusaka aneh ini tidak harus semua orang itu bisa pegang. Nanti ada pusaka aneh katanya nanti baru, ada pusaka gini kan baru, yo repot. Justru ada yang aneh kita bikin baru untuk mengembangkan budaya, untuk ekonomi kreatif, untuk bisa itu kelancaran kerja rekan-rekan kita, untuk mengembangkan budaya. Ada yang aneh kita kembangkan,
mau dikembangkan, difoto yang aneh. Nah ini ya toh, karena aneh ini memang ada yang asli, begitu ya. Oke ya. Nah ini ya, temurunnya wahyu ya. Nah ini gedong ratu atau gedong buka ya. Lah ini di sini ada pamor yang pamor aneh ya toh. Saya itu nyaga, itu congkok seperti inilah, itu dinamakan gedong buka. Oke, nah, kita untuk lanjut, ini bagus sekali, ringan sekali ya. Nah, memang butuhkan orang-orang yang pengalaman ya. Tapi orang kalau percaya bukan mengucapkan malah pusaka, tapi percaya kepada doa-doa para leluhur, para empu yang memohon kepada Allah Ta'ala, yang gunanya untuk sesuai dengan kebutuhan cita-citanya, hak pribadi masing-masing gitu. Ya, untuk bahannya bagus, ringan ya. Ada berat, ada bagus semua. Jadi 4 ini pusaka sepuh pilihan semua. Ini masih ada yang kita ini yang belum bisa, itu belum apa? Belum direview ya, gantian ya, begitu ya. Tapi yang ini jelas sudah pusaka ini sudah bagus-bagus ya pusaka ini ya. Ini namanya Ladrang Solo ya, sepuh ya. Ladrang Solo ya. Bagus sekali Ladrang Solo ini ya, masih orisinilnya ya. Ini kita buka. Wah. Ya. Waduh. Pamornya ya. Wah, gagah sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita buka ya. Luk 13. Wah. Wah. Luk 13. Pamornya wutuh ya. Pamor wutuh, tidak medot ya. Lah, ya. Wah, pamornya ngerawit ya. Pamor ngerawit. Wah. Luk 13. Ya. Luk 13 bisa dikatakan sengkelat. Ya, gereneng, kembang kacang ya. Lah ini. Lah untuk pamor largangsir. Wah, wibawa sekali ya. Sepuh. Ya. Nah, untuk tangguhnya ya. Lah ini sepuh, tangguh, ringan, termasuk ini tangguh belambangan macan putih ya. Lah ini ringan sekali. Biasanya belambangan ini pamornya ini termasuk kacar-kacar, ini halus ya, pamor miring ini. Halus pamor miring ya. Pamor miring. Pamornya ya bahan dari meteor ya, meteor ringan sekali, ringan ya, wutuh. Lah, ini pusaka sangat kerawat sekali. Dengan looknya ya matang ya. Bikinannya itu sangat sempurna sekali ya. Jarang ada pusaka sengkelat yang pamor largangsir sampai atas putu seperti gini ya, tembus sampai dari bawah seperti ini. Oh, ngitap-ngitapi ya, sangat ngitap-ngitapi juga, wingit sekali ya. Lah, looknya semitip ya, looknya lekuknya sebarang itu look Mojopahitan ya. Memang belakangan era-era Mojopahit. Ya. Wah, bagus sekali ya. Ini jelas pusaka ini khusus pesanan ya, khusus pesanan dari sogoannya. Dari sogoannya ini termasuk double dari isi itu apa itu namanya itu? Largangsirnya itu ya. Largangsir itu, largangsir jangkrik itu kan ada apa? Seperti soto gini ya, terus gini ya, seperti soto namanya itu, simpangannya pamor, gandengnya pamor itu ya. Ini ya itu seperti itu ya ta. Lah ini. Pamornya ngerawit sekali ya.
Bagus sekali lah, itulah tanda-tanda pusaka sepuh itu seperti itu ya. Pusaka sepuh itu ya. Lah pusaka yang sulit carinya ini ya, ini sulit sekali cari seperti gini ya. Jadi pusaka kelas seperti ini sulit ya. Nah itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi walaupun zaman dulu itu pusaka yang kelas-kelas itu ya. Pusaka yang kelas pamor kelas itu sudah ada, Mempu sudah bikin ya. Tapi kan yang megang itu orang-orang yang terpandang seperti ini. Zaman sekarang kan berputar, dengar saja berapa tahun lagi putar pegang sini, keluar kepada anak cucu tidak terawat ya, seperti itu. Bisa lepasnya kan seperti itu. Ya toh? Itu. Pusaka Ler Gangsir ini esoterisnya sangat bagus sekali, wibawanya sangat bagus sekali. Namanya Ler Gangsir dengan bersuara, dengan berkemandang ya, dengan kesuaraan itu sangat panjang sekali. Jadi orang yang mempunyai Ler Gangsir itu mempunyai daya kekuatan tingkat tinggi suaranya ya, begitu ya. Ler Gangsir ini bisa dikatakan orang siap pilihan seperti apa ya, pilihan atau presiden atau apa ya toh. Dengan secara kepercayaan ini bisa menarik ya, bisa menarik massa, istilahnya seperti gitu loh. Ibarat seperti dan disujuti dengan orang banyak. Dengan zaman orang dulu itu, kalau megang pusaka seperti ini, jelas wibawa sangat tinggi karena zaman dulu itu yang diperlukan dari kekuatan orang yang berilmu tinggi, ya begitu. Pinter ya apa lah, nggak kuat, nggak berilmu tinggi, yang jelas, ya toh, ndak iso tadi. Pemimpin kerajaan atau pemimpin pemerintahan kerajaan zaman dulu atau zaman sekarang begitu ya toh. Nah itulah. Jadi pusaka itu filosofinya itu bagaikan siapa yang pegang itu sugesti ya, sugesti yang itu untuk mendapatkan sugesti yang tingkat tinggi begitu ya. Lar Gangsir, lar itu kan istilahnya kan ngeri ya, lar ya, bisa kerja, bisa terbang ya toh. Lar Gangsir itu. Gangsir kan bisa terbang, lar itu menambahkan saya itu dari cita-cita. Cita-cita orang yang mempunyai cita-cita tingkat tinggi ya, itulah itu pusaka pun itu tergantung ya, tergantung yang pesanan dulu itu gitu ya. Kalau pusaka ini pusaka semi itu juga pusaka bagus ya, pusaka kelas ya. Jadi tidak sembarangan ini pusaka ini ya. Jadi dari garapnya ya, dari dedek piadeknya ya toh. Lah, sekelas itu menambahkan dari simbol kekuatan ya. Simbol kekuatan ya. Lah ini. Dan kawibawan ya toh. Lah ini. Wah, gagah sekali. Ya. Gagah sekali ya. Jatuh Tuluk 13, Tuluk 13 ini langkah dengan pamor yang diarahkan pamor Lar Gangsir ya. Aneh ya toh. Nah, nyari seperti gini itu 1 tahun 2 tahun ya belum pernah dapat ya. Nah, makanya jadi pusaka ini satu jodoh rezeki ya toh. Lah ini wahyu ya toh. Lah itu wahyu itu secara dadi walaupun zaman sekarang itu ada lah ketiban wahyu ndak iso dadi dipulung. Begitu ya zaman sekarang ya toh. Zaman sekarang pun itu kalau nggak ketiban pulung nggak iso masuk jadi ibaratnya wali kota tadi presiden nggak ada pulung nggak iso ya toh seperti ini ya. Walaupun pusaka ya gitu, lek kanggonan ilmu derajat barang api malah punya uang ya nggak iso ya toh seperti ini. Jadi walaupun ini tidak berkinata tapi ini pusaka sangat garap sekali. Sangat garap, mateng ya toh. Dari bahan-bahan ya, dari bahan-bahannya itu pilihan semua ya. Juga ringan ya ini. Lah, inilah. Lah, Lar Gangsir ini ada urat-urat khusus ya yang seperti benang ya toh. Terus begitu itu pinggirnya itu seperti apa itu namanya itu? Pamornya. Pamor itu istilahnya itu kembangannya itu. Nah itu. Lar Gangsir ngerawit, ngerambut sulit kalau kita sekarang. Sudah kita kalau mikir sekarang empuk dulu itu yang kita itu waduh sangat hebat ya. Sangat hebat. Tidak ada yang putus.
Padahal untuk bikinnya dari sepanjang 39 cm, pamornya dari bawah tidak ada yang putus ya. Tidak ada yang putus. Nah, ini ya, tidak menerjang untuk masalah itulah. Selorohnya ya. Selorohnya ya, kelawu. Ya. Ini. Utuh. Bagus sekali dengan istilah itu cara perawatannya ya. Ini pusaka-pusaka pilihan ya, pusaka zaman dulu pusaka pilihan khusus ya. Ini udah lainlah koleksi-koleksi yang dapat dari anting ya toh. Nah ini makanya jadi kita itu termasuk walaupun anting itu kita cari rezeki ya, cari rezeki. Kalau Tuhan menekan dengan susah itu terdapat barang yang bagus ya harus kita ambil. Makanya terutama harus kita siap peluru. Ya mohon maaf ya. Danyanya itu ngambil pusaka ini puluhan juta ya. Terus serang aja. Cuman kita kenapa enggak kita uploadkan seperti itu? Nanti kalau tahu kaget nanti. Oh kok larang men kok gini lah. Loh namanya kita anti namanya pusaka bagus ya. Pusaka bagus mahal lah. Pusaka kinata di mana ada pusaka murahan seperti ini ya. Makanya dengan kita permasalahan untuk masalah pusaka-pusaka. Kenapa di waktu kita itu setelah berunding di waktu kita cek barang ya, kita tidak bicarakan masalah apa? Masalah harga, masalah apa kita florkan di media massa. Karena apa? Itu masalah pribadi. Kalau itu nanti kita florkan, jelas orang mau tanya takut, mahal seperti ini. Kan nggak berkembang, mau tanya takut nggak berkembang. Jadi itu masalah berat. Cuman kita mempelajari adik-adik kita itu inilah lain dari permasalahan tidak harus dibeli ya toh. Tidak harus. Kita itu namanya mengedukasi ya. Mengedukasi dengan pusaka-pusaka yang aneh-aneh ya toh. Apalagi bila perlu pusaka yang aneh-aneh ini kita keluar langsung kita kembangkan di florkan melalui YouTube ya toh, bisa dibaca, bisa dipelajari. Soal nanti masalah yang aneh mau ditembak, mau apa silakan. Itu pengembangan budaya, enggak ada masalah. Yang penting karena ada yang baru, karena ada yang asli, ya toh. Nah, itu namanya untuk kembangkan budaya. Juga untuk ekonomi kreatif untuk menambah income untuk masalah jenis-jenis pusaka yang macam-macam. Pusaka saya memang dari simpen-simpenan dulu ada yang macam-macam yang ada naga, walaupun ada yang kuda, ada yang macam-macam. Tembak lagi ada yang keluar model kuda ya, enggak apa-apa. Ya toh, enggak apa-apa. Belum ada orang megang naga kerawang, saya sudah punya naga kerawang asli. Muncul itu yang baru bagus. Bagus itu. Namanya itu main ya. Karena namanya bisa menjadikan dari lapangan kerja ekonomi kreatif, ya toh. Itu. Tidak apa-apa. Nah, yang asli tetap asli, yang lama yang tetap lama, ya toh. Begitu. Nah, ini. Jadi di dalam edukasi ini biar ada pusaka yang aneh-aneh yang tahu berawal dari macam-macam. Cara pusaka yang biasa saya ya banyak. Ya, nyimpan karena dulu sebelum kita mempelajari pusaka ya yang kelas menengah, kelas SMP, ibaratnya sebelum menengah ya kita pelajari. Pusaka yang biasa juga yang bagus ya, yang sepuh. Nah, itu banyak sekali. Tapi ternyata ada pengembangan budaya lagi yang banyak pusaka yang aneh yang masih tersimpan ya, yang belum terbawa oleh Isya itu keluar dari kotak ya. Keluar kotak ya, itu macam-macam ya. Seperti gini kan aneh ya. Oke. Nah, ini pusaka saya ya dah. Ya pusaka dapur sekelat istilah itu pamor largangsir ya, yang gagah ya. Yang gagah masih utuh ya, seperti ini. Oke. Untuk mengenai gimana? Untuk mengenai tentang mereview 5 pusaka ini ya, sudah cukup dari sini, sudah cukup. Pusaka ini menurut saya sudah cukup bagus untuk menurut saya. Juga kita edukasi untuk belajar dari pusaka itu dari ketuaan kolosi, atau kolosi itu bukan kolosi
buatan kita pelajari untuk kita belajar bersama ya toh. Biar tidak kita membodohi budaya begitu. Oke, terima kasih saudaraku ya. Bila ada kata-kata saya kurang berkenan atau tidak pas pada teman-teman saya mohon maaf. Tidak usah perlu dibuat masalah karena apa? Pembelajaran untuk mengetahui tentang budaya itu penting sekali. Selalu kita itu rukun, selalu kita itu berteguh ya. Kita bersatu akan kita itu mempunyai kekuatan, karena tanpa budaya dan kekuatan akan rontoh bangsa kita ya toh. Tapi kalau kita berteguh ya toh, akan memberikan kekuatan. Jadi belajar, kita saling tidak merasa bisa, kita saling mengisi ya. Nah, saling mengisi pengalaman, saling memberikan tentang jam kerja kita. Oke. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya kepada Pendawaji. Kalau kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf. Salam budaya. Salam rayu. Terima kasih.